Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan membahas materi yaitu terkait dengan harga pokok proses atau dikenal dengan istilah proses costing. Nah, seperti telah diketahui bahwa salah satu ciri harga pokok proses yaitu di mana proses produksinya suatu perusahaan berjalan secara terus menerus ya, dengan menghasilkan produk yang sama atau homogen. Nah, dalam penyusunan harga pokok produksinya ya berbeda dengan harga pokok pesanan, di mana pada harga pokok proses laporan biaya produksi dihitung ya atau dibuat pada setiap departemen atau dikenal dengan sebagai pusat biaya ya untuk setiap periodenya. Biasanya dibuat setiap bulanan. Nah, tadi ciri dari harga pokok proses yaitu produksi secara kontinu ya, maka dipastikan ya untuk setiap periodenya akan terdapat produk yang belum selesai dikerjakan ya, sehingga akan menjadi persediaan akhir barang dalam proses untuk akhir periode berjalan dan akan menjadi persediaan awal barang dalam proses untuk periode selanjutnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, maka dalam membuat laporan biaya produksinya, perusahaan dapat menggunakan dua metode, yaitu bisa menggunakan metode weighted average ya atau rata-rata tertimbang, atau juga bisa menggunakan metode FIFO, first in first out, pertama masuk pertama keluar. Nah, untuk video penjelasan kali ini kita akan membahas dalam penyusunan biaya produksinya dengan menggunakan metode FIFO. Nah, untuk memahami bagaimana dalam membuat laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO, kita langsung saja dengan membahas contoh soal kasus sebagai berikut ya, dimana sebuah perusahaan yaitu America Share Company ya, yang merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan kursi ya dengan menerapkan sistem perhitungan biaya produksi berdasarkan proses ya. Nah, di mana dalam proses produksinya melalui dua tahap atau dua departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Nah, berikut ini ya terkait dengan biaya produksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2020 ya. Pertama terkait dengan data unit produk atau unit fisik. Nah, di departemen pemotongan ya, jumlah unit persediaan barang dalam proses awal sebanyak 100 unit. Kemudian jumlah unit yang ditambahkan untuk diproduksi sebanyak 600 unit, sehingga jumlah produk yang dikerjakan untuk bulan Januari sebanyak 700 unit. Nah, kemudian ya, dari jumlah tersebut sebanyak 500 unit telah selesai dan ditransfer ke departemen perakitan, sehingga saldo akhir barang dalam proses di departemen pemotongan untuk bulan Januari yaitu sebanyak 200 unit. Nah, selanjutnya untuk departemen perakitan ya, jumlah unit persediaan barang dalam proses awal sebanyak 180 unit. Kemudian jumlah unit yang diterima dari departemen pemotongan ya tadi itu 500 unit, sehingga total yang dikerjakan selama bulan Januari yaitu sebanyak 680 unit. Nah, kemudian dari jumlah tersebut ya sebanyak 580 unit telah selesai menjadi produk
jadi dan ditransfer ke persediaan barang jadi, sehingga ya saldo akhir barang dalam proses di Departemen Perakitan untuk bulan Januari sebanyak 100 unit. Nah, selanjutnya terkait dengan data biaya ya. Di Departemen Pemotongan, jumlah biaya yang terserap di persediaan awal barang dalam proses yaitu sebesar $3.088. Nah, yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar $1.892, biaya tenaga kerja $400, dan biaya overhead pabrik sebesar $796 ya. Sedangkan biaya yang terjadi selama bulan Januari atau ditambahkan di bulan Januari yaitu sebesar $26.512 ya. Nah, ini terdiri dari biaya bahan baku $13.608, biaya tenaga kerja $5.000, dan biaya overhead pabrik $7.904. Nah, selanjutnya di Departemen Perakitan ya. Jumlah biaya yang terserap di persediaan awal barang dalam proses yaitu sebesar $10.143. Nah, jumlah ini terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya sebesar $8.320, biaya bahan baku $830, biaya tenaga kerja $475, dan biaya overhead pabrik sebesar $518. Nah, sedangkan biaya yang terjadi selama bulan Januari yaitu sebesar $20.558. Nah, jumlah biaya ini terdiri dari biaya bahan baku sebesar $7.296, biaya tenaga kerja sebesar $9.210, dan biaya overhead pabrik sebesar $11.052. Nah, di sini perlu diketahui ya, karena Departemen Perakitan tersebut merupakan departemen kedua ya, maka persediaan awalnya akan terdapat biaya yang melekat pada unit produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Nah, maksudnya karena Departemen Perakitan tersebut menerima produk dari Departemen Pemotongan untuk diproses lebih lanjut, sehingga dalam produk tersebut sudah terdapat biaya produksi yang berasal dari Departemen Pemotongan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait dengan data persentase penyelesaian produk ya, baik dalam proses awal dan dalam proses akhir. Nah, untuk persediaan barang dalam proses akhir pada Departemen Pemotongan, di mana bahan baku telah menyerap sebesar 60%, biaya tenaga kerja 20%, dan biaya overhead pabrik sebesar 40%. Sedangkan untuk Departemen Perakitan, di mana bahan bakunya telah diserap sebesar 100% ya, berarti telah full ya, telah semuanya. Sedangkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing sebesar 70%, berarti persentasenya sama ya. Nah, untuk persediaan barang dalam proses awal ya, pada Departemen Pemotongan telah menyerap 80% biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja 40%, dan biaya overhead pabrik sebesar 60%. Sedangkan untuk barang dalam proses awal di Departemen Perakitan telah menyerap biaya bahan bakunya sebesar 40%, biaya tenaganya 20%, dan biaya overhead pabriknya sebesar 20%. Nah, dari data tersebut ya, bagaimana untuk menyusun laporan biaya produksi di Departemen Pemotongan maupun di Departemen Perakitan ya untuk periode Januari dengan menggunakan metode FIFO ya. Nah, baik, untuk pertama ya kita akan menyusun
dulu laporan biaya produksi pada departemen pemotongan. Nah, dalam menyusun laporan biaya produksi, kita menggunakan pendekatan 5 tahap ya. Dimana untuk tahap pertama yaitu menghitung unit fisik. Nah, berdasarkan dari data produksi untuk bulan Januari, di Departemen Pemotongan diketahui bahwa persediaan awal barang dalam proses sebanyak 100 unit dengan persentase penyerapan biaya ya bahan baku sebesar 80%, tenaga kerja 40% dan biaya overhead pabrik sebesar 60%. Nah, kemudian selama bulan Januari ditambahkan unit untuk diproduksi sebanyak 600 unit sehingga total unit yang dikerjakan selama bulan Januari sebanyak 700 unit, yaitu persediaan awal 100 unit ditambah dengan yang ditambahkan sebesar sebanyak 600 unit yang baru dimasukkan. Nah, dari 700 unit yang dikerjakan ya selama bulan Januari, produk yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke Departemen Perakitan sebanyak 500 unit ya. Sehingga pada akhir periode ya persediaan akhir barang dalam proses sebanyak 200 unit ya. Sehingga kalau dijumlahkan antara unit yang telah selesai ditransfer dengan persediaan akhir barang dalam proses sebesar atau sebanyak 700 unit ya. Dimana persentase penyerapan biaya produksinya dalam persediaan akhir barang dalam proses tersebut adalah bahan baku sebesar 60% ya, tenaga kerja 20% dan biaya overhead pabrik ya sebesar 40%. Nah, selanjutnya tahap kedua ya, menghitung unit ekuivalen. Nah, karena di sini kita menggunakan metode FIFO, di mana dalam metode FIFO untuk menghitung unit ekuivalen bisa dengan menggunakan dua cara ya. Tapi dalam video ini ya yang akan dijelaskan hanya satu cara saja. Kalian bisa lihat di bukunya untuk cara yang lainnya. Nah, sesuai dengan metodenya yaitu FIFO tadi ya, maka proses pengerjaan produk diawali dengan terlebih dahulu mengerjakan atau menyelesaikan persediaan awal barang dalam prosesnya, yaitu yang tadi yang 100 unit ya. Kemudian baru menyelesaikan unit yang ditambahkan. Nah, sebelum menghitung unit ekuivalen secara total ya, terlebih dahulu menghitung unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal dan unit ekuivalen persediaan akhirnya. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen persediaan awal yaitu dilakukan dengan cara apa ya? Mencari terlebih dahulu berapa persentasenya lagi atau berapa persen lagi biaya yang diperlukan ya untuk menyelesaikan barang dalam proses awal tersebut. Nah, tadi diketahui ya di soalnya persentase penyerapan biaya bahan baku sebesar 80%, sehingga dibutuhkan 20% lagi untuk menyelesaikan bahan baku maksudnya produk tersebut terkait dengan bahan bakunya. Sedangkan untuk tenaga kerja itu baru menyerap 40%, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebesar 60%-nya lagi. Dan untuk FOH yaitu sebesar 60%, sehingga dibutuhkan 40% supaya produk tersebut bisa terselesaikan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui unit ekuivalennya tinggal unit dalam persediaan awal ya, jumlah unit dalam persediaan awal dikalikan dengan persentase yang dibutuhkan untuk menyelesaikan BDP awal tersebut ya untuk masing-masing biayanya, dimana bahan baku ya unitnya 100 dikali persentase yang dibutuhkan yaitu 20%, sehingga unit ekuivalennya 20 unit.
Terus untuk tenaga kerjanya ya 100 unit dikali persentase yang dibutuhkan yaitu 60%, sehingga unit ekuivalennya sebanyak 60 unit. Untuk FOH 100 unit dikali persentase yang dibutuhkan 40%, sehingga jumlah unit ekuivalennya 40 unit. Nah, selanjutnya kemudian menghitung unit ekuivalen untuk persediaan akhir barang dalam prosesnya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu mengkalikan jumlah unit persediaan akhir dengan tingkat persentase penyelesaian untuk masing-masing biayanya. Nah, di mana jumlah unitnya tadi sebanyak 200 unit di persediaan akhirnya, sedangkan penyelesaiannya untuk material atau bahan baku sebesar 60%, sehingga unit ekuivalennya 200 unit dikali 60% yaitu 120. Untuk tenaga kerja 200 unit dikali persentase penyelesaiannya 20% yaitu 40 unit. Untuk biaya operator pabrik yaitu 200% dikali persentase penyelesaiannya 40%, sehingga unit ekuivalennya sebanyak 80 unit. Nah, masih menghitung ekuivalen tadi ya, setelah kita mengetahui unit ekuivalen persediaan awal dan unit ekuivalen persediaan akhirnya, maka selanjutnya menghitung unit total untuk ekuivalennya ya, yaitu dengan cara menjumlahkan unit ekuivalen barang dalam proses ya persediaan awal ditambah dengan unit ekuivalen yang ditransfer ke departemen perakitan, kemudian ditambah dengan unit ekuivalen persediaan akhir dalam barang dalam prosesnya. Nah, sehingga diketahui untuk unit ekuivalen bahan baku sebanyak 540 unit ya, berasal dari persediaan awal 20 ya, ditransfer ke departemen perakitan 400 ditambah persediaan akhirnya 120, jadi totalnya 540. Sedangkan untuk tenaga kerja unit ekuivalen persediaan awalnya 60 ditransfer ke departemen perakitannya 400 ditambah persediaan akhirnya ya, unit ekuivalen persediaan akhirnya yaitu 40, sehingga jumlahnya 500. Nah, kemudian untuk biaya operator pabrik ya, unit ekuivalen persediaan awalnya 40 unit yang ditransfer ke departemen perakitan 400 unit dan unit ekuivalen persediaan akhirnya 80 unit, maka 40 ditambah 400 ditambah 80 yaitu 520 unit. Nah, sebelumnya perlu diketahui untuk menentukan jumlah unit yang ditransfer ke departemen perakitan yaitu dengan cara unit total yang ditransfer dikurangi dengan persediaan awal barang dalam proses. Ya, tadi kan diketahui yang ditransfer ke unit perakitan sebanyak 500 unit, sedangkan persediaan awalnya 100, maka yang ditransfer itu dari unit yang dikerjakan dimasukkan di bulan Januari itu sebesar 400 unit, karena yang 100-nya berasal dari persediaan barang dalam proses awal. Nah, itu ya. Jadi yang ditransfer ke departemen perakitannya berjumlah 400 untuk penghitungan unit ekuivalennya. Nah, tahap ketiga ya, setelah kita mengetahui unit ekuivalennya, maka selanjutnya menghitung biaya per unit ekuivalennya, yaitu dengan cara membagi biaya yang terjadi selama bulan Januari dengan unit ekuivalen tiap jenis biayanya. Nah, tadi di soal diketahui biaya bahan baku yang ditambahkan atau yang terjadi selama bulan Januari yaitu sebesar $13.608,
tenaga kerja $5.000 dan overhead pabrik $7.904. Sedangkan unit ekuivalennya tadi untuk bahan baku ya diketahui $540 di tahap kedua ya. Tenaga kerja $500 dan biaya overhead pabrik itu $520, sehingga biaya per unit ekuivalennya untuk biaya bahan baku $13.608 dibagi dengan 540 unit, sehingga jumlahnya biaya per unit ekuivalen yaitu $25,2. Untuk tenaga kerja yaitu $5.000 dibagi dengan 500 unit ekuivalen, sehingga hasilnya $10. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik $7.904 dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu $520, sehingga biaya per unit ekuivalen biaya overhead pabrik sebesar $15,2. Nah, sehingga kalau dijumlahkan ya, ditotalkan biaya per unit ekuivalennya sebesar $50,4 ya. $25,2 ditambah $10 ditambah $15,2. Nah, selanjutnya tahap keempat ya, yaitu menghitung total biaya yang dibebankan pada periode Januari, yaitu dengan cara menjumlahkan biaya produksi yang melekat di persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan atau yang terjadi pada bulan Januari. Nah, tadi di soal diketahui bahwa jumlah biaya yang terserap di persediaan awal barang dalam proses yaitu sebesar $3.088 yang terdiri dari bahan baku sebesar $1.892, biaya tenaga kerja $400 dan biaya overhead pabrik sebesar $796. Sedangkan biaya yang ditambahkan atau terjadi selama bulan Januari yaitu sebesar $26.512 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar $13.608, biaya tenaga kerja $5.000 dan biaya overhead pabrik $7.904. Maka untuk biaya bahan baku totalnya sebesar $15.500, biaya tenaga kerja $5.400 dan biaya overhead pabrik sebesar $8.700, sehingga kalau ditotalkan biaya yang dibebankan di Departemen Pemotongan untuk bulan Januari sebesar $29.600. Nah, selanjutnya ya, tahap kelima ya, menghitung total biaya yang dipertanggungjawabkan pada bulan Januari. Nah, tahap pertama ya, menghitung jumlah biaya yang melekat pada produk yang ditransfer ke Departemen Perakitan yaitu sebanyak 500 unit ya, dengan cara ya menjumlahkan biaya yang melekat pada persediaan awal barang dalam proses yang tadi jumlahnya 100 unit, kemudian ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses ya, kemudian ditambah dengan biaya yang terjadi untuk mengerjakan unit yang dimasukkan pada bulan Januari yang 400 unitnya ya. Nah, biaya yang melekat tadi pada persediaan awal jumlahnya tadi sebesar $3.088. Nah, sedangkan biaya yang terjadi untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses yaitu sebesar $1.712. Sedangkan biaya yang untuk mengerjakan 400 unit sebesar $20.160, sehingga total biaya yang melekat ya pada produk yang ditransfer ke Departemen Perakitan
sebesar 24.960 dolar ya. Dimana rinciannya yang tadi untuk biaya penyelesaian barang dalam proses awal ya, totalnya tadi 1.712 dolar, itu diketahui dengan cara apa? Mengalihkan antara jumlah unit ya dengan harga atau biaya per unitnya. Contohnya tadi ya, unit ekuivalennya tadi untuk biaya bahan baku sebesar 20 ya, dimana biaya per unitnya 25,2, jadi 20 kali 25,2 yaitu sebesar 504 dolar ya. Nah, dengan cara yang sama begitu juga untuk BTK, unit ekuivalennya 60 ya, dikali dengan biaya per unit ekuivalennya 10, jadi 600 dolar. Sedangkan untuk BOP yaitu 40 dikali biaya per unit ekuivalennya 15,2 dolar, jadi jumlahnya 608 dolar. Sehingga kalau dijumlahkan biaya untuk menyelesaikan barang dalam proses awal tersebut sebanyak 1.712 dolar. Nah, tadi kalau untuk yang 400-nya ya tinggal dikalikan saja dengan total biaya per unitnya, yaitu sebesar 50,4 dolar dikali unitnya 400, jumlahnya 20.160 dolar ya. Seperti itu ya. Nah, setelah menghitung unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan, yang selanjutnya menghitung biaya yang melekat pada persediaan akhir barang dalam proses, yaitu dengan cara mengalihkan unit persediaan akhir barang dalam proses dengan biaya per unitnya untuk masing-masing jenis biaya, kemudian ditotalkan sehingga diketahui jumlahnya yang melekat pada persediaan akhir barang dalam proses sebanyak 4.640 dolar. Nah, kemudian terakhir menjumlahkan biaya yang melekat pada produk yang ditransfer ke Departemen Perakitan dengan biaya yang melekat pada persediaan akhir barang dalam proses, yaitu 24.960 ya dolar ditambah dengan 4.640 dolar. Nah, sehingga total biaya yang harus dipertanggungjawabkan di Departemen Pemotongan sebesar 29.600 dolar. Nah, di sini jumlahnya ya harus sama dengan biaya yang dibebankan ya. Yang dibebankan yaitu pada tahap keempat, seperti itu ya. Nah, setelah diketahui yang dipertanggungjawabkan, maka ya tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan biaya produksinya dengan cara menggabungkan dari kelima tahap tersebut ya. Nah, formatnya ya atau bentuknya seperti contoh ini, berikut ini ya. Nah, seperti telah dijelaskan, laporan biaya produksi ya merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk setiap departemen ya terkait dengan produk yang diproses dan biaya yang terjadi. Sehingga ya laporan biaya produksi terdiri dari 3 informasi penting ya, yaitu yang pertama terkait dengan skedul kuantitas atau unit fisik, yang kedua biaya yang dibebankan, dan yang ketiga biaya yang dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Nah, itu cara menyusun laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO ya untuk Departemen Pemotongan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.